Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian Basmalah, NIM C14190057 dari kelompok 1 Paralel 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi praktikum fisiologi reproduksi organisme akuatik. Yang pertama ada ciri seksual primer. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui ciri kelamin primer, sekunder pada ikan dan memahami anatomi produksi pada ikan. Ciri seksual primer adalah ciri seksual yang berhubungan langsung dengan proses reproduksi, organ, dan hormon reproduksi yang akan menghasilkan sel kelamin. Sedangkan ciri seksual sekunder adalah ciri seksual yang ditandai dengan melihat langsung secara fisik untuk membedakan jantan dan betina atau dimorfisme. Dimorfisme seksual pada ikan dapat dilihat dengan cara memperhatikan bentuk tubuh pada ikan. Selanjutnya adalah organ reproduksi. Reproduksi pada ikan sangat bergantung pada kelenjar kelamin atau biasa disebut dengan gonad. Bentuk gonad pada ikan yaitu memanjang dan berjumlah sepasang yang terletak di bawah gelembung renang. Selanjutnya adalah perkembangan gonad. Gonad adalah organ reproduksi yang berfungsi menghasilkan sel kelamin atau gamet. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui perkembangan gonad, mengetahui karakteristik pada beberapa jenis ikan, dan mengetahui waktu yang tepat untuk memijah ikan. Tingkat kematangan gonad dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase pertama, gonad baru terlihat pada jantan dan masih berwarna kemerahan. Pada betina masih berwarna abu kemerahan dan telur belum terlihat dengan jelas. Fase kedua yaitu gonad pada jantan mulai berwarna putih dan pembentukan sperma dimulai. Sedangkan pada betina berwarna kemerahan dan mulai membentuk telur. Fase ketiga, gonad jantan terisi sperma. Jika ditekan dan dipijit akan keluar. Betina terisi telur memenuhi rongga perut bagian bawah. Pada fase keempat, jantan berwarna putih susu dan puncak kematangan gonad. Betina terisi telur dan jika ditekan akan keluar. Selanjutnya adalah fekunditas. Tujuan dari praktikum kali ini adalah mahasiswa dapat mengetahui cara menghitung sebaran diameter telur dan fekunditas pada ikan. Mahasiswa juga dapat mengetahui metode-metode untuk menghitung telur, yaitu ada metode jumlah, ada metode volumetrik, dan ada metode gravimetri. Fekunditas adalah perbandingan antara jumlah telur yang dihasilkan dengan bobot tubuh induk dan kilogram, sedangkan diameter telur dapat diukur dengan bantuan mikroskop dan mikrometer. Selanjutnya adalah GSI dan HSI. GSI atau Gonadosomatic Index merupakan indikator perkembangan seksual pada siklus organisme akuatik. Semakin tinggi persentasenya, maka semakin matang pula gonadnya. Dan selanjutnya adalah HSI atau Hepatosomatic Index. Nilai HSI dapat digunakan untuk mengamati perkembangan oosit atau proses fitogenesis. Nilai HSI berbanding terbalik dengan perkembangan ovari induk. Semakin kecil nilai HSI, maka perkembangan ovari akan semakin tinggi. Perhitungan HSI menggunakan bobot hepatopankreas. Menggunakan rumus HSI sama dengan bobot hepatopankreas per bobot tubuh dikali 100%. Sedangkan perhitungan GSI dilakukan berdasarkan bobot ovari menggunakan formula GSI sama dengan bobot gonad dibagi bobot tubuh dikali 100%. Dan selanjutnya adalah biopsi atau dapat didefinisikan sebagai metode untuk memperkirakan potensi zat dengan menggunakan kondisi farmakologisnya pada hewan hidup atau jaringan yang diisolasi. Teknik ini melibatkan organisme lain seperti hewan, tumbuhan, jaringan, atau sel untuk menentukan aktivitas biologis dari suatu zat seperti hormon. Metode ini dapat digunakan untuk mengindikasikan keberadaan hormon yang dapat memengaruhi kematangan gonad. Untuk mendeteksi keberadaan hormon dapat menggunakan metode yang cepat, sensitif, dan spesifik, yaitu enzim linked immunosorbent assay atau biasa disebut ELISA. Selanjutnya adalah induksi hormon dan hipofisa. Induksi hormon dapat dilakukan untuk memanipulasi pematangan gonad. Salah satu hormon yang dapat digunakan untuk memanipulasi adalah Pregnant Serum Gonadotropin atau PSMG. Hormon komersial yang dapat digunakan dalam proses manipulasi ini adalah hormon oocyte development atau ODEV yang memiliki kandungan PMSG dan antidopamin. Fungsi PMSG ini ialah sebagai hormon perangsang dan antidopamin berperan sebagai neurotransmitter yang memblok aktivitas reseptor dopamin.
Hipofisa, hipofisasi merupakan metode perkembangbiakan ikan secara butan dengan cara menyuntikkan suspensi kelenjar hipofisa pada ikan yang akan dibiakan. Penyuntikan hormon dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu intravena, yang penyuntikannya dilakukan pada pembuluh vena, intramuskular yang penyuntikannya dilakukan pada otot daging, dan intrakranial yang penyuntikannya dilakukan pada rongga otak. Dan yang terakhir ada intraperitoneal, yaitu penyuntikannya dilakukan pada rongga perut. Selanjutnya adalah rekayasa kelamin atau seks reversal. Seks reversal merupakan salah satu teknik untuk mendapatkan ikan yang bersifat monoseks, atau dapat juga didefinisikan sebagai teknik untuk membalikan arah perkembangan jenis kelamin dari jantan ke betina maupun sebaliknya. Salah satu metode yang digunakan adalah maskulinisasi. Selain itu, seks reversal dapat dimanfaatkan sebagai teknik dalam pemurnian ras ikan dengan cara ginogenesis, di mana semua produknya ialah betina. Selanjutnya adalah preservasi sperma. Preservasi sperma yaitu teknik untuk pengawetan sperma. Tujuan dari ini adalah untuk mengendalikan keterbatasan tersedianya induk jantan serta memungkinkan terjadinya pembuahan walaupun kematangan gonad pada induk jantan dan betina tidak terjadi secara bersamaan. Salah satu teknologi yang bisa diterapkan adalah pengawetan sperma atau bisa dilakukan dengan metode kripserversasi, adalah metode penyimpanan semen dan oosit dalam keadaan beku. Keuntungan dari metode ini adalah sperma dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama dan dapat digunakan kapanpun selama motilitas dan viabilitas sperma masih terjaga dengan baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.